Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Sudah lama banget ya aku nggak ada upload video. Mohon maaf ya. Dimana-mana nih ya, kalau orang cuti melahirkan tuh 2 bulan sampai 3 bulan lah, aku mau 1 tahun. Punten. Nah, kali ini aku mau buat video YouTube yang mengisahkan bagaimana sih perjuangan bisa dapat dedek si comel. Alhamdulillah yang udah lahir bulan Juli kemarin tanggal 12 tahun 2021. Kami beri nama Azif, anak laki-laki. Dan ini emang kami nunggunya udah 3 tahun. Dan memang ketika diperiksa rupanya ada sesuatu nih. Aku ada masalah, suami ada masalah. Nah, apa itu masalahnya? Dan bagaimana cara mengatasi? Apa sih tips trik dari aku? Mudah-mudahan ini bermanfaat, jadi motivasi juga. Syukur-syukur alhamdulillah dapat diberikan momongan juga. Nah, seperti apa itu? Yuk ikuti. Nah, jadi di awal dari kami menikah, dari menikah itu aku masih intensif sih. Jadi dokteran ini ada namanya pengabdian itu selama 1 tahun. Kami emang sengaja menunda dulu karena waktu itu aku belum ada imunisasi, vaksinasi hepatitis dan lain-lain. Takutnya nih hamil, kontak sama pasien nanti kena dedeknya kenapa-napa. Jadi emang sengaja ditunda dulu lah. Udah setahun kami mulai lagi program, tapi masih programnya ala-ala aja, pakai ilmu sendiri aja kan, berhubungan biasa lah. Pasti pasangan-pasangan lain sudah mengerti lah itu. Tapi belum juga berhasil nih. Tahun kedua, nggak sampai tahun kedua nggak sih? Enggak, belum sampai tahun kedua, tapi udah 1 tahun lebih lah, yaitu bulan September tahun 2019 itu kami mulai program. Jadi kami program dengan Dr. Ihsan Suhemi, spesialis obgyn di klinik Jasmine Center, di klinik beliau di Jalan Arifin Ahmad. Aku domisilinya di Pekanbaru, jadi beliau memang di situ. Kalau yang berminat bisa konsul ke beliau. Kenapa kami konsulnya ke beliau? Jadi kemarin itu udah survei nih beberapa dokter, ada dokter A, B, C sampai Z. Tapi, nah, suami ya, si Akang itu ada ngelihat di koran. Berita. Jadi dokter Ihsan ini berhasil melakukan bayi tabung, program bayi tabung itu melahirkan 3 dedek bayinya, kan comel. Jadi si suami pengennya coba di sana dulu, ya udah kita coba. Nah, sampailah kita di sana. Pertama kali itu yang diperiksa aku pertama di USG. Jadi di USG dilihat dinding rahim, pintu rahim, semua itu mulut rahim sih. Dicek semua. Alhamdulillah nggak ada polip, nggak ada miom. Di situ udah senang kan, syukur aman-aman. Terus ketika melihat ke sel telur, ternyata aku PCOS dong. Apa itu PCOS? Gambarnya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, singkat kata PCOS itu sel telur yang aku hasilkan itu nggak cuma 1, 2, 3, tapi mau puluhan. Karena terlalu banyak, jadi tubuh ini nggak fokus dia mau mematangkan yang mana. Jadi nggak ada sel telur yang jadi. Selama ini berhubungan tapi nggak ada sel telur yang keluar gitu. Kalau misalnya kalian penasaran PCOS itu seperti apa, aku pernah upload juga YouTube tentang membahas PCOS. Mungkin bisa dibuka di bagian yang itu ya, biar lebih paham gitu. Oke, udah kena 1 nih di aku. 1-0. Oke, selanjutnya dari beliau itu disuruh lagi cek saluran tuba. Ada juga aku menjelaskan video sebelumnya itu reproduksi perempuan ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ biar lebih jelas. Jadi ada sel telur, saluran tuba, rahim, mulut rahim, baru vagina. Nah, yang selanjutnya yang dicek dari aku itu adalah saluran tubanya. Saluran tubanya bagus atau tidak. Sekalian suami itu dicek spermanya. Jadi pas HSG itu ketika dilihat ternyata saluran tuba aku yang sebelah kiri itu ketutup. Dicoba lagi sama beliau, disemprotkan lagi untuk membuka. Tetap tidak terbuka. Jadi yang paten cuma saluran tuba yang kanan, yang kiri udah ketutup total. 2-0. Terus dicek sperma nih. Dari hasil cek sperma ternyata ada gangguan juga, gangguan gerakan sih. Nah, konsultasi sama dokter Ihsan,
Gerakan ini selama dia masih ada sperma, itu masih adalah semangat kita. Masih adalah usaha. Kalau gerakan itu bisa dengan istirahat, jadi banyak minum suplemen juga. Terus kita balik lagi konsul ke dokter Ihsan itu kan, yang aku dikasih dokter Ihsan obat hormonal, obat gula. Karena PCOS ini sendiri bisa berhubungan juga dengan masalah gula, penyakit diabetes mellitus. Aku sih belum, tapi beresiko. Ya, kalian bisa lihat lagi video kami yang satu lagi tentang PCOS ya teman-teman. Terus aku dapat asam folat, yang suami dapat suplemen. Oke, kita coba seperti itu di hari, pas kami konsul kedua ini pas dekat hari subur. Jadi beliau ngasih jadwal nih, hari sekian berhubungan. Oke, diterapin lah kan. Lewat 1 bulan, ternyata belum berhasil nih. Ya udah, kami berhubung kesibukan, jadi nggak konsul lagi. Kami coba berjalan saja. 1 tahun kemudian, yaitu September tahun 2020. Mau serius lagi nih, kami konsul balik. Konsul lagi, dicek USG lagi, masih PCOS. Dicek sperma lagi, semakin buruk. Ya, maksud semakin buruk ini misalnya persentase yang normal morfologi menurun dari yang kemarin, gerakan juga menurun. Tapi masih ada sperma, jadi masih adalah harapan kan. Terus dikasih lagi seperti kemarin, dikasih jadwal nih sama beliau. Kita coba lagi. Tapi bulan selanjutnya, di bulan Oktober aku haid, jadi gagal lagi. Jadi kami mulai nih konsultasi. Kalau misalnya sama dokter Ihsan ini, kita bisa coba dulu, beliau nganjurkan alami itu 2-3 kali. Baru coba yang inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu disemprotkan spermanya yang sudah dipisahkan, lah spermanya udah steril ya, tinggal disemprotkan ke vagina untuk ketemu dengan sel telurnya. Atau juga yang selanjutnya itu adalah bayi tabung. Jadi emang diambil sel telur, diambil sperma, dikawinkan di luar, nanti dimasukkan ke rahim. Ditanya budgetnya, kalau tindakan yang ini sekian, itu sekian. Nah, berhubung kami udah mau 3 tahun, kami niatnya mau inseminasi buatan nih. Jadi nabung, mulai nabung. Tapi suami bilang, kita coba juga yuk ya secara alami. Ayolah, sambil-sambil nih. Nah, jadi kami cobalah secara normal ala kami dengan mencuri ilmu dari dokter Ihsan sambil nunggu tabungan cukup. Nah, alhamdulillah di bulan Oktober itu kami dapat positif hamil, dan itu benar-benar sujud syukur. Nah, jadi apa aja sih tips trik yang kami lakuin, yang mencuri ilmu dokter Ihsan juga tambah rekayasa sedikit-sedikit. Yang pertama, karena aku PCOS, aku minum obat hormonal itu haid hari kedua di jam yang sama di malam hari selama 5 hari. Terus aku juga minum obat gula 1 tablet itu malam hari juga di jam yang sama. Yang pagi aku minum asam folat 2 tablet di jam yang sama setiap pagi. Mungkin obat-obatan ini kalian harus konsul ke dokter ya, jangan asal-asalan ya, karena harus tahu dulu kalian masalahnya apa. Kalau aku emang masalahnya hormon PCOS, makanya minum obat hormon. Nah, yang suami itu suplemennya minum zinc, tablet zinc setiap pagi di jam yang sama. Ini asupan. Terus yang kedua, aku memang istirahat total, jadi di sini aku nggak ada kerja, memang di rumah full. Suami saja yang cari duit, kita menikmati. Oke, terus yang ketiga, kami karena PCOS ini siklus haid aku nggak teratur, jadi nggak bisa menentukan pasti jadwal subur. Jadi kami sesudah haid itu kami buat selang-seling aja sehari. Sehari berhubungan, sehari tidak, sehari berhubungan, sehari tidak. Terus yang keempat, kami berhubungannya itu sesudah sholat subuh, jadi subuh-subuh gitu. Karena dari dokter Ihsan sendiri, sperma itu paling bagus produksinya saat subuh. Jadi rekomnya memang seperti itu. Yang kelima, posisi berhubungan. Posisi berhubungan di sini sebenarnya di USG lagi. Kalian dilihat jenis rahimnya seperti apa.
apakah belokannya ke atas atau ke bawah. Nah, itu konsul ya. Nah, kalau aku itu antefleksi, jadi dia itu bengkok ke atas. Jadi posisinya itu litotomi. Terus yang keenam, waktu berhubungan itu panggulnya disanggah sama bantal. Sebelumnya ini mohon maaf ya, jangan berpikiran negatif. Ini memang tips trik dan ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Terus yang ketujuh, saat berhubungan itu cerotnya cuma sekali aja, jangan berkali-kali. Karena nanti kalau yang kesekian-sekian nanti kualitas spermanya tidak terlalu bagus. Jadi memang sekali udah, nggak usah main-main dulu. Yang ke-8, sesudah keluar itu cerot, jangan pindah posisi dulu, biarkan dulu agak selama 10-15 menit. Sesudah dari itu, yang ke-9, karena saluran tuba aku sebelah kiri itu ketutup, yang kebuka cuma sebelah kanan, aku belok lagi ke sebelah kanan posisinya. Dan itu nunggu selama 15-30 menit. Yang ke-10, selama program ini aku juga olahraga teratur. Biasanya sih karena zaman-zaman corona juga ya, jadi cuma olahraga di rumah, biasanya zumba gitu setiap sore. Pola makan juga dijaga, banyakin makan sayur dan protein. Nah, yang terakhir, rahasia ilahi juga. Rekom banget perbanyak sedekah. Nah, kebetulan di waktu itu memang kami ada sedekah. Niatnya cuma lillahi ta'ala sih, minta doa aja semoga dapat dedek. Setelah lewat haid, telat 3 hari, aku nggak ada gejala apa-apa, mual apa gitu nggak ada. Cuma suami suruh cek, ya udah dicek. Ternyata garis 2. Dah, itu kami langsung sujud syukur, nangis berdua. Karena ya pasti ngertilah pejuang-pejuang di sana seperti apa kan untuk dapatinnya. Gimana juga pandangan orang setiap ketemu, udah isi, stres guys. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips trik dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pokoknya kalian jangan menyerah, jangan stres, jangan merasa aku kok ada penyakit ini, ada ini. Semua orang punya juga kok gitu. Gak cuma kita. Selama kita mau usaha, bismillah, kalau iya kata yang di atas, Allah insya Allah dapat. Tapi kalau belum dapat, jangan berkecil hati. Allah tahu mana yang terbaik. Pandai lah aku ngomong ya. Pokoknya semangat intinya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.